sedalam-dalamnya, kita gali sedalam-dalamnya, maka akan keluar mata air dari segala arah, mata air keberkahan, mata air kehidupan, mata air penghidupan, maka itu akan keluar dari segala arah. Dan itulah yang kemudian tetap pada ini. Sehingga kalau kemudian ada hal-hal lain, saya tetap mengingatkan bahwa mengajarkan Al-Quran itu adalah ibarat seorang petani mengajarkan Al-Quran bagi seorang petani. Kalau seorang petani mengajarkan Al-Quran itu adalah padinya. Sekali lagi, mengajarkan Al-Quran bagi guru-guru Al-Quran ibarat seorang petani adalah padinya. Adapun ketika kita nanam padi, timbul rumput di pematangnya, ada iwak bete, iwak mujair, urang, perus dan sebagainya, itu adalah bagian rumputnya, itu bukan tujuan, tapi tujuan utama adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini pemberian motivasi kepada kepala Lembaga Pendidikan Al-Quran yang tergabung dalam forum komunikasi Kepala TPQ Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pentingnya data. Untuk itu bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Forum Komunikasi Kepala Taman Pendidikan Al-Quran Kabupaten Sidoarjo yang saya hormati dan saya banggakan segenap pengurus FKK TPQ dari 18 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo. Pada hari ini saya menindaklanjuti surat yang berkaitan dengan verifikasi, validasi keaktifan Lembaga Pendidikan Al-Quran yang ada di seluruh Indonesia, dan surat itu ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah CQ Kabid Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren se-Indonesia berkaitan dengan keaktifan itu, yang kemudian di Provinsi Jawa Timur dilanjutkan kepada Kemenag Kabupaten Kota se-Jawa Timur CQ Kasih PD Pontren Pakis yang ada di Jawa Timur untuk melakukan verifikasi dan validasi Lembaga Pendidikan Al-Quran. Manakala ditemukan Lembaga Pendidikan Al-Quran yang tidak aktif, maka segera diambil tindakan untuk penonaktifan izin operasional. Sekali lagi, dilakukan tindakan untuk penonaktifan izin operasional. Dan salah satu parameter yang menunjukkan aktif tidaknya Lembaga Pendidikan Al-Quran itu adalah aktif enggak dalam pengisian EMIS. EMIS itu singkatan dari E-nya itu edukasi, M itu adalah manajemen, I adalah informasi, kemudian S adalah sistem informasi manajemen pendidikan. Dan ini adalah EMIS ini sudah terintegrasi di bawah payung Pendis Pendidikan Islam, sehingga data yang ada di dalamnya sudah link di madrasah dan sebagainya. Termasuk data ini manakala santri yang ada, sekali lagi, santri yang ada di satu TPQ, maka kemudian daftar di TPQ yang lain, maka tidak akan bisa masuk karena NIK, berbasis NIK itu sudah masuk. Begitu pula guru, ustadzahnya yang sudah terisi di TPQ A, maka kemudian tidak bisa kemudian diisi di TPQ B. Dan inilah yang kemudian akan menjadi kebijakan yang terintegrasi dengan lintas sektoral. Sekali lagi, EMIS ini kemudian akan menjadi database atau base data induk yang akan terintegrasi dengan lintas sektoral.
Makanya tidak salah jikalau pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini untuk pemberian segala sesuatu yang ada hubungannya dengan anggaran negara maupun anggaran daerah, karena toh antara anggaran negara dan anggaran daerah itu adalah sumbernya sama. Cuma posnya bisa masuk ke kementerian yang ada tingkat pusat, ada yang di tingkat daerah. Maka kalaupun toh kebijakan untuk pemberian insentif itu didasarkan pada data emis, itu juga tidak salah. Maka berkaitan dengan ini ada satu hal yang kemudian menjadi PR besar buat kita. Sekali lagi PR besar buat kita adalah bagaimana masing-masing pengurus FKK di kecamatan ini untuk melakukan akselerasi, untuk melakukan percepatan tenggat waktu di sini sampai tanggal berapa di situ yang sudah tanggal berapa? Februari. Validasi itu sampai tanggal berapa itu di PH itu? Sudah dibuka belum? Sampai tanggal 8 Februari validasi itu. Ya. Makanya ini kalaupun toh nanti tidak segera saya sampaikan, saya khawatir dan kasihan betul terhadap lembaga pendidikan Al-Quran yang tidak aktif itu. Surat itu sudah kami luncurkan 3 pekan yang lalu. Udah kami luncurkan 3 pekan yang lalu kepada Kasih PD Pontren se-Jawa Timur. Maka ini apa yang perlu dilakukan oleh masing-masing pengurus forum adalah bagaimana seluruh pengurus forum ini mengakselerasi itu, divalidasi terus. Ini sudah dibuka lagi kan? Udah dibuka lagi. Nutupnya nanti di pertengahan. Nutupnya portal itu di pertengahan. Nah, ini senyampang ada waktu 10 hari lebih kan ya, 2 pekan kan? Ada waktu 2 pekan, tolong ini segera yang kemudian operatornya tidak aktif ya, bagaimanapun juga FKK kecamatan juga menunjuk operator yang ahli IT itu untuk melakukan percepatan itu. Sekaligus pengisian emis ini satu adalah penguatan data LPG yang ada di anggotanya forum ini. Sekali lagi, penguatan data yang ada di anggota forum ini, sehingga manakala nanti hal-hal yang akan diambil oleh pemerintah kabupaten berkaitan dengan kebijakan apapun yang terintegrasi dengan Kementerian Agama, kita tidak akan gelagapan begitu. Yang kedua, ini sekaligus kita jariah. Jariah apa? Jariah data. Karena apa yang teraktualkan di emis itu nanti akan ada hubungannya, karena emis ini adalah sebagai portal terhadap sistem informasi yang lain. Jadi emis yang perlu diisi adalah emis yang sudah sampai rampung, sampai selesai, sehingga keluar BAP, berita acara pengisian emis sampai BAP. Kalau sudah sampai BAP, emis inilah yang kemudian bisa masuk ke mana-mana, bisa masuk di sikap. Apa itu sikap? Sistem informasi kependidikan. Sikap ini kemudian bisa juga akan menjadi bagian dari LPG itu untuk mengajukan insentif, bisa juga masuk di SIMBA, Sistem Informasi Bantuan. Maka portalnya ya di emis itu. Nanti dapat bantuan tambahan insentif, karena bagaimanapun juga dari Pemkab sudah memberikan insentif itu. Apakah kemudian ketika Pemkab sudah memberikan insentif kemudian di pusat memberikan insentif itu double counting? Enggak. Karena apa? Insentif itu bukan gaji. Insentif itu ya insentif.
Insentif itu apa? Insentif. Tambahan gizi. Dan insentif itu lebih besaran uang makan siang bergizi loh ya. Karena dihitung 1 bulan makan siang bergizi itu Betul, besar sekali. kemudian bisa masuk di SIMBA, sistem informasi bantuan. Bantuan itu macamnya banyak, bisa bantuan operasional, bisa bantuan sarpras dan sebagainya. Tapi itu bukan tujuan, tapi tujuannya adalah bagaimanapun ini sebagai akuntabilitas kita. Sekali lagi, sebagai akuntabilitas kita terhadap keberadaan lembaga. Apakah lembaga itu masih beroperasional atau tidak? Maka jikalau kemudian 1 tahun atau 2 tahun berturut-turut tidak ngisi emis, ya, sekali lagi 2 tahun berturut-turut, karena pengisian emis adalah setiap semester. Sekali lagi, pengisian emis itu setiap semester. Dalam 1 tahun itu ngisi 2 kali. Kemudian 2 tahun berturut-turut emisnya kosong, maka walaupun itu lembaganya ada, santrinya ada, keseharian ada, maka itu dianggap bahwa itu tidak beroperasional. Jadi sekali lagi, jika 2 tahun berturut-turut lembaga itu tidak mengisi emis, maka keberadaannya itu dianggap tidak ada. Sehingga mau tidak mau emis ini tetap harus dikawal. Nah, makanya kemudian ini juga sebagai jariah kita kepada lembaga juga. Apalagi kalau kemudian di era tahun yang lakukan pada kesempatan ini adalah tetap kita kembali pada khitoh, pada semangat awal kita, bahwa kita mendirikan forum ini adalah dalam rangka apa? 3 hal. Apa itu 3 hal? Forum ini kita dirikan dalam rangka sebagai wadah untuk menjalin tali komunikasi di antara yang satu dengan yang lain. Tali komunikasi ini tentu ada permasalahan-permasalahan, sehingga yang kedua adalah ketika ada problem apapun, maka ini forum ini akan memberikan solusi, termasuk solusi hal-hal yang ada hubungannya dengan akurasi data apapun. Nah, data inilah yang kemudian akan menjadi piranti penting. Data ini menjadi piranti penting di dalam perancangan dan perumusan program apapun. Dan yang ketiga adalah menyamakan persepsi yang sama di dalam rangka pemberantasan buta aksara Al-Quran. Maka persepsi yang kita bangun sudah benar, persepsi yang kita bangun sudah sesuai dengan realnya, maka tentu jikalau 3 hal ini kita lakukan, insya Allah sampai kapanpun kita akan langgeng. Amin. Sampai kapanpun kita akan berkah. Dan ini sudah nampak keberkahan demi keberkahan itu. Jadi saya toleh tadi apa itu? Saya lihat keberkahannya banyak yang masuk P3K. Juga dari forum ini juga banyak yang masuk pegawai negeri. Dan yang paling penting adalah keistiqomahan ini akan menampakkan keberkahan lama-lama, namun pasti akan menjadi Pak Kiai dan Bu Kiai. Bahkan ini juga nampak keberkahannya ke Mekah berkali-kali, termasuk Buketi itu. Artinya apa? Maka jikalau 3 hal itu sebagai khitoh perjuangan kita, sekali lagi, jikalau 3 hal itu sebagai khitoh perjuangan kita, maka kita mengajarkan Al-Quran ini adalah kita gali sedalam-dalamnya, maka akan keluar mata air dari segala arah, mata air keberkahan, mata air kehidupan, mata air penghidupan, maka itu akan keluar dari segala arah. Dan itulah yang kemudian tetap pada ini. Sehingga kalau kemudian ada hal-hal lain
saya tetap mengingatkan bahwa mengajarkan Al-Quran itu adalah ibarat seorang petani mengajarkan Al-Quran bagi seorang petani. Kalau seorang petani mengajarkan Al-Quran itu adalah padinya. Sekali lagi, mengajarkan Al-Quran bagi guru-guru Al-Quran ibarat seorang petani adalah padinya. Adapun ketika kita nanam padi, timbul rumput di pematangnya, ada iwak betik, iwak mujair, urang, perus dan sebagainya, itu adalah bagian rumputnya, itu bukan tujuan, tapi tujuan utama adalah nanam padinya. Jangan sampai kemudian ternaknya banyak, rumputnya sudah gemuk-gemuk, betiknya banyak, mujairnya banyak, kemudian urangnya banyak, kemudian padinya dimatikan, tapi tetap padinya yang dirawat. Artinya apa? Ada apapun, apakah itu insentif atau bantuan, jangan sampai kemudian ini menimbulkan perselisihan dan pertikaian sehingga akhlak Al-Qur'annya dikesampingkan. Kalau akhlak Al-Qur'annya sudah dikesampingkan padahal kita mengajarkan Al-Qur'an. Kalau kita mengajarkan Al-Qur'an berarti kita tidak melaksanakan apa yang kita ajarkan pada santri kita. Maka inilah yang kemudian tetap apa yang kita lakukan tetap fokus di Al-Quran, hal lain tetap bisa kita duduk bareng seperti ini. Termasuk hubungannya dengan surat edaran itu bisa Pak Ketua, bisa yang saya share kemarin bisa biar dibaca bareng-bareng sehingga itu bisa juga nanti teman-teman Ustadz-Ustadzah, Pak Kiai dan Bu Kiai dari FKK kecamatan ini segera untuk membantu lembaga yang belum UT emis babar belas. Dan kalaupun toh nanti ada masalah yang ada hubungannya itu segera komunikasi sama siapa? Sama operator Kemenak Kabupaten. Siapa operator kabupaten di Mbak Iva? Ke Mbak Iva ini juga kepala TPQ di kepala TPQ mana Pak Jid? Mbak Iva masih jadi kepala TPQ Darul Furqan enggak, Bu Iva? Jadi itu apa yang saya sampaikan dapat saya simpulkan bahwa satu, tolong emis ini dikawal. Masih ada waktu, sekarang tanggal 24 ditambah 8, masih ada waktu 15 hari, setengah bulan. Jadi bagaimanapun juga itu nanti biar nanti ada hubungannya dengan insentif yang diluncurkan oleh pemerintah kabupaten, kita jauh lebih siap begitu. Sehingga tolong sekali lagi liputan ini atas atensi Anda terhadap channel ini diucapkan terima kasih. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.